Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau readingan ya untuk percintaan ya, Taurus. Percintaan Taurus di bulan Mei tahun 2022 ya. Em, kita lihat apakah percintaan kamu bagaimana ya. Dimulai dari yang masih jomblo, yang sudah berpasangan tetapi belum menikah, dan yang sudah menikah ya. Tetapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan pernah percaya 100% tarot ya, selalu berserah kepada Sang Pencipta. Ini hanya sebuah games ya. Memang ini bukan games biasa dikarenakan ini games menyerap energi. Sehingga saya minta kebijakan kepada para Taurus untuk bisa lebih bijaksana untuk menyikapi readingan dari kartu tarot ini. Yang baiknya kamu bisa ambil, yang buruknya bisa kamu buang aja ataupun pakai juga untuk mengambil atau mencari solusi di hari mendatang atas masalah kamu, dan juga bisa sebagai introspeksi diri ya agar ke depan menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, kita langsung saja ya. Kita kocok kartunya ya Taurus ya. Kita lihat percintaan kamu di bulan Mei ya. Taurus, berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil kita baca doa ya. Oke, saya kocok kartunya. Taurus. Oke, kita lihat ya Taurus, apakah percintaan kamu di bulan Mei ya. Oke, untuk Taurus ya. Saya mulai dengan Taurus yang masih jomblo dulu ya. Yang masih jomblo saya lihat kamu ini ya. Yang malah saya lihat ada yang di bulan Mei ya Taurus ya, yang sudah berpasangan, ada yang malah ini ya, putus ya, sehingga kamu jadi jomblo keras gitu ya. Ya dikarenakan memang ada beberapa dari kalian yang memang tidak sepaham, tidak eh, apa ya kalau dibilang tidak satu frekuensi gitu ya, masih childish juga, satu ingin dimengerti dan tidak bisa memberikan keleluasaan kepada pasangan ya untuk berkarya, selalu mengekang ya, otoriter juga. Egonya masih ada ya dari pasangan kamu, sehingga kamu merasa tertekan dan akhirnya ribut-ribut kecil tapi ujung-ujungnya menjadi besar ya, dan akhirnya ujung-ujungnya putus ya. Yang masih jomblo saya lihat juga kamu trauma aja ya, beberapa dari kalian ya Taurus ya, untuk bulan Mei ya. Ini entah energinya bisa vice versa, entah kamu yang diputusin atau kamu yang meminta putus ya, untuk kebaikan diri kamu ya. Kamu bisa artinya melihat dari kondisi energi kamu, posisi kamu itu di mana gitu ya. Karena memang saya lihat yang jomblo ya, beberapa dari Taurus banyak ada yang menyukai, tetapi kamu masih trauma ya, ya ibaratkan luka batin begitu ya. Jadi sehingga kamu ingin sendiri aja dulu ya. Memang ada beberapa dari kalian juga yang diduakan ya, pokoknya sakit aja ya. Ada juga yang ditinggal nikah ya, saya lihatnya seperti gitu, sehingga kamu sakitnya berkepanjangan ya, sampai ada juga sakit betul-betul sakit medis ya, dikarenakan terlalu memikirkan sampai akhirnya nggak merawat diri, nggak ini juga nggak apa, makan yang tidak teratur ya,
sehingga akhirnya asam lambung kamu naik. Saya lihatnya ada beberapa dari kalian ya dengan migrain, eh, dan ada sedikit bagian mata ya, kayak macam sakit aja di antara tulang mata gitu ya. Biasanya kan entah sakit apa ya, minnya bertambah atau minus bertambah, tetapi ini karena kamu lelah. Biasanya seperti gitu ya, kalau kita punya mata lelah, biasa bagian sebelah antara eh, kelopak mata itu ke atas itu agak sakit gitu ya, karena kamu juga lebih banyak membaca, lebih ke HP ya, jadi radiasi HP membuat mata kamu lelah ya, karena ya itu kamu memfokuskan diri untuk beraktivitas, entah kamu mau membaca ataupun mau nonton YouTube ataupun apa yang interaksi dengan HP ataupun laptop ya, komputer ya, sehingga kamu sakit aja ya. Karena untuk pelampiasan kamu untuk supaya jangan terlalu memikirkan dia ya. Itu sih yang saya lihatnya ya. Kamu banyak juga ada beberapa dari kalian yang sudah ada yang mau maju untuk menjadi, artinya mengisi kekosongan hati kamu, tetapi kamu belum berpikir sampai ke sana. Ibaratkan luka kamu belum kering, hati kamu belum, masih terluka aja, sehingga kamu juga ingin merasa uh, ya mencintai diri kamu aja dulu ya. Kamu mau mengobati diri kamu dengan cara ya untuk di bulan Mei saya harus bahagiakan diri saya mau menenangkan diri saya dulu. Nanti kalau saya sudah tenang, saya sudah enjoy lagi seperti biasanya, baru saya bisa membuka hati. Itu intinya sih seperti gitu ya. Kamu lebih rasional aja, tidak mau terburu-buru, nggak mau gegabah. Takutnya nanti ujung-ujungnya kamu, entah kamu yang dilukai ataupun entah kamu yang melukai orang tersebut, dikarenakan ya artinya hanya pelampiasan aja karena kesepian. Kamu tidak mau seperti begitu ya. Jadi kamu ingin sendiri aja dulu mengobati luka batin kamu ya, luka hati yang masih tercabik-cabik oleh cinta, dan ingin sendiri aja merenungi dan memberikan energi positif buat kamu dan bisa mengintrospeksi diri, biar ke depan apabila terjadi hubungan berikutnya dengan seseorang ya, kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi pribadi yang dewasa ya. Itu sih dari saya yang saya lihat dari kartu ya, untuk yang para jomblo ya. Tetap masih setia pada jomblonya, tetapi yang positif ya. Semoga ke depan kamu lebih baik ya. Oke, kita lanjut lagi yang sudah berpasangan tetapi belum nikah ya. Di sini saya lihat dari kalian ya, ada beberapa dari pasangan kamu yang boring ya, yang sudah bosan dengan kehidupan ataupun percintaan yang ritmenya itu saja ya. Ya saran aja sih sebelum, karena dia sudah bosan juga ya, bukan antara kamu bosan dia bosan, artinya dua-dua gitu ya. Karena memang ada beberapa dari kalian yang hubungannya tidak direstui orang tua ya, ada backstreet begitu ya, dikarenakan pertama usia, yang kedua beda agama, yang ketiga beda provinsi ataupun beda suku gitu ya, budaya, sehingga orang tua nggak mengizinkan ya kamu backstreet ya, karena kamu rasa nyaman aja. Memang kamu tahu bahwa kehidupan ini antara saya dengan dia memang apalagi kita di wilayah Asia ya, uh, tidak bisa menyatu, tetapi kamu berpikir bahwa maksudnya bisa menyatu, cuman ya orang tua kan lebih, kalian berpikir bahwa orang tua itu adalah tangan kanan dari ini ya, artinya ya apa ya kalau dibilang, kamu intinya maunya orang tua harus restu gitu ya. Jadi ter, terlintas di pikiran kamu apakah saya harus putus atau tidak. Tetapi kalau putus, saya kok rasanya kayak separuh jiwa saya itu hilang ya, karena saya lihat di sini ada beberapa dari kalian ya Taurus ya, memang berpasangan twin flame ya. Jadi memang separuh dari kamu itu adalah pasangan kamu. Jadi kamu merasa bahwa kalau di dekat dia saya rasa benci, jengkel, terus agak sedikit tidak nyaman ya. Tetapi kalau jauh saya rasa rindu dan rasa pokoknya ingin bersama dia ya, karena memang itu jiwa kamu ya, dia adalah sebagian dari jiwa kamu gitu. uh, terlepas dari yang masalah restu ya,
kamu ke pribadi dia, kamu ingin hubungan ini lebih bisa lanjut ke tahap berikut. Jadi kamu memang tidak main-main ya, karena saya lihat beberapa dari Taurus juga kalian punya hubungan itu sudah lebih dari, ya artinya sudah matang ya, sudah lebih dari, ada yang sampai 1-2 tahun ya lebih ya, sehingga kamu mau berpikir untuk ke jenjang berikutnya ini agak repot juga ya, karena tidak direstui orang tua, terus kita nih sembunyi-sembunyi, tapi memang saya nyaman dengan kamu, tapi kan tidak mungkin begini terus. Itu yang membuat kamu rasa bosan ya dengan kehidupan yang begini-begini saja tanpa ada kepastian buat kamu. Jadi kamu memang sudah memberikan sedikit wejangan, ataupun ya kalian berdua lah harus kira-kira ambil keputusan yang tegas. Kira-kira bagaimana hubungan kita, apakah dilanjutkan ataukah tidak, ataukah bagaimana, saya serahkan kembali ke pasangan ya, untuk bisa lebih, terutama yang pria ya, sebagai, ya kalau dibilang nanti jadi imam keluarga, kamu harus tegas untuk menentukan sikap. Itu sih beberapa yang ini mau mencari, jangan digantung gitu ya. Saya lihat juga ada beberapa dari pasangan kamu, ataupun beberapa dari Taurus ya, dia lebih ini ya, lebih malah tidak, ya artinya mengacuhkan kamu. Tadi kan backstreet, ini dia lebih fokus pada karir ya, untuk menstabilkan keuangannya ya, terutama itu untuk dia gitu loh. Artinya dia lebih nyaman antara pekerjaan dia dengan sahabat dibandingkan dengan pasangan. Nah, itu yang membuat kamu bosan juga di rumah, dikarenakan seakan-akan kamu itu tidak dihargai sebagai pasangan. Karena dia sibuk aja terus, kamu tidak dihiraukan gitu. Padahal kan kamu juga butuh intens dengan pasangan. Kamu merasa bahwa kamu itu tidak menjadi prioritas buat dia. Jadi agak sedikit kecewa. Ya begitu aja, dan toh kalau ketemu diam aja, mau bicara untuk masalah yang agak sedikit ya mengarah ke pernikahan, pasangan kamu diam, pokoknya diam aja. Jadi kamu juga kayak seakan-akan digantung ya, tidak ada kepastian begitu ya. Sedangkan waktu juga terus berjalan, tidak mungkin kita cuma mau begini-begini aja ya. Karena Taurus saya lihat orangnya ini ya, untuk yang sudah berpasangan tetapi belum nikah ini memang dia agak sedikit mau kepastian dan sedikit dewasa ya, tidak mau pacaran yang agak main-main gitu ya, yang memang cuman selingan-selingan untuk kehidupan, bunga-bunga hidup aja ya, tapi memang mau mengarah ke jenjang yang lebih serius ya, untuk bisa berkeluarga, bisa menjalani hidup ya dengan dengan lebih baik gitu aja ya. Jadi kamu nggak mau digantung aja, intinya Taurus mau kepastian dari pasangan, tetapi tuntutan itu tidak bisa kamu dapatkan. Mengapa? Karena pasangan kamu itu masih belum dewasa ya, dia masih ingin memikirkan, ya artinya dia juga sebenarnya sudah dewasa, tetapi untuk masalah hati itu childish ya, dia belum dewasa, karena dia juga sendiri bingung kan, dia mau bagaimana dengan kondisi dia. Makanya dia no comment ya, karena takutnya salah-salah. Dia mau melepaskan kamu juga, dia sayang, dia tidak lepaskan kamu juga. Kamu tuntut dia untuk pertanyaan-pertanyaan kamu, jadi dia bingung ya, dia bimbang juga. Ya bagaimananya kamu harus intens juga sebenarnya ya. Bilang aja sama dia, kira-kira artinya kamu kan tidak mau digantung, harus lebih tegas aja ya. Artinya kamu tidak mau disakiti, ya memang pasti akan tersakiti, apapun kamu harus sudah siap, entah apapun jawabannya. Tetapi demi masa depan kamu harus tegas, karena waktu kan terus berjalan. Kalau kita tidak ada ketegasan untuk diri kita sendiri, ya otomatis kita dipandang enteng dia. Dalam artian bukan pandang enteng bagaimana, tetapi ya tanpa ada komunikasi yang baik, ya hubungan kamu begitu-begitu aja, dan waktu pun berjalan, akhirnya bingung dan takutnya nanti kamu tambah sayang, akhirnya bagaimana gitu ya. Karena biasa gitu ya, orang terhanyut dalam cinta yang membara, tetapi hubungannya backstreet ya, jalani aja ya. Banyak klien saya gitu ya, jalani aja. Tapi semakin semakin seiring waktu semakin cinta, tapi bingung juga untuk mengambil solusi ya, dengan kondisi
kondisi sudah sangat sayang. Jangan gitu ya. Jadi harus bisa lebih bijaksana ya. Jangan menggantungkan orang juga ya, karena kasihan ya. Ini bukan bukan apa ya, kok ini kita bicara hati soalnya ya. Jadi kamu harus lebih bijaksana lah untuk menentukan sikap. Gitu ya. Itu yang untuk Taurus yang sudah berpasangan tetapi belum menikah ya. Kalau yang sudah menikah, saya lihat di sini yang sudah menikah ada hubungan triparti ya, sampai sudah pisah ranjang, saya lihatnya gitu. Toh kalau seandainya kalau seandainya kamu masih bersama pasangan kamu, berarti intens energinya nggak nyambung ya. Kamu diam-diaman aja, terus bicara juga seadanya, dan sampai anak-anak yang sudah mempunyai anak itu malah bisa merasakan ya, anak-anak kalian tuh bisa merasakan bahwa kedua orang tuanya ini lagi tidak akur ya, karena kamu betul-betul dengan pasangan itu menunjukkan rasa ketidakcocokan aja dengan cara bicara seadanya ya. Ini yang masih bersama ya. Terus kadang-kadang muka kalian juga ya cemberut, terus intens di rumah juga tidak ada waktu untuk keluarga ya. Sibuk aja sana sini sibuk, bahkan saya lihat dua-duanya sibuk ya. Sampai ada beberapa dari kalian anaknya itu titip sama keluarga ya, atau juga sama baby sister, ataupun ya dititip aja mungkin ke penitipan anak ya. Jadi dia merasa bahwa hanya karena dia orang tua saya masih bersatu, tetapi kalau seandainya tidak ada saya, artinya karena hanya anak gitu loh, orang tua saya masih bersama. Kalau seandainya tidak ada saya, ya pasti mereka sudah pisah. Intinya karena dia aja. Padahal untuk cinta dan apapun, orang tua saya sudah tidak akur lah gitu ya. Jadi dia juga sedih. Itu yang agak membuat ada beberapa dari Taurus ya, anak kalian sampai ya kayak macam melampiaskan dengan cara nakal ya. Dia aktif nakal ya, sampai kamu juga sudah kadang-kadang pusing ya. Ini sudah pasangan saya sudah bikin saya stres, ini anak lagi bikin saya itu pelampiasan dia, karena dia kurang kasih sayang dari seorang orang. Artinya dia kurang kasih sayang dari orang tuanya ya. Kenapa saya harus dititipkan di orang lain, sedangkan saya ingin mama papa saya yang mengurus saya gitu loh. Kenapa orang tua saya seakan-akan kayak tidak menginginkan saya begitu, diurus ke nenek, diurus ke paman, bibi, dan mungkin ke tempat penitipan. Saya kan tidak mau. Saya maunya ya sama-sama orang tua. Mereka sibuk-sibuk mencari uang, tetapi mereka tidak tahu bahwa harta yang paling berharga itu saya loh. Tapi mereka malah tidak menjaga saya dengan baik. Itu versi dia ya. Tapi memang kenyataan anak kan harta yang paling berharga ya. Jadi itu kamu harus bisa menempatkan diri. Takutnya dia trauma ya. Setelah dia trauma, ada luka batin ya, agak repot nanti ke depannya, karena dia harus terapi. Biasanya gitu ya, anak-anak itu kan biasanya ada luka batin itu kan pertama dari dia melihat dari tingkah orang tua. Artinya dari dalam rumah dulu. Makanya kebanyakan orang-orang yang sekarang ya kerja itu karena ada luka batin. Yang pertama, dia lihat kondisi pribadinya yang sangat kurang ya. Yang kedua, dia lihat juga dari orang tuanya ya. Dia takut nanti orang tuanya dulu ya mungkin ada kontak fisik atau tidak ini ya, tidak apa dibilangnya nih, tidak intens dengan pasangan, ayah ibunya bertengkar terus. Itu yang dia takut ya. Jangan sampai dia terbawa emosi, akhirnya pasangan dia berbuat seperti begitu ke dia, ataupun malah dia yang berbuat begitu ke pasangan. Ada trauma, takutnya seperti gitu. Makanya hati-hati dalam berucap, bersikap, dan apa ya artinya tingkah laku yang kamu jalankan sehari-hari. Kamu harus pikir dulu. Kalau memang tidak ada kesibukan atau apa ya, kamu juga harus berikan waktu kepada anak kamu ya, diberikan pengertian. Karena saya lihat sini memang ada triparti ya, yang kalau itu yang masih bersama tadi. Kalau yang sudah berpisah ya sudah diam-diaman aja ya, sampai tidak dinafkahi. Saya lihat ada beberapa dari Taurus malah ya banting tulang, ini yang sampai bikin kamu rela
kerja pagi, pulang pun pagi, tidak ada waktu buat anak ya. Jadi dia sedih sekali ya, karena saya lihat dia dititipkan di keluarga, terutama ya ke nenek ya. Jadi sedih aja ya, karena yang satu tidak ya, yang satu juga bingung ya, karena penghasilan dia tidak mencukupi, dia mau menafkahi bagaimana, sedangkan yang satu juga mau tidak mau ya harus bekerja untuk menafkahi dia dan anaknya, anak kamu ya. Jadi mau tidak mau waktunya juga ada yang dikorbankan, terutama waktu ya. Ya bisa lah dikomunikasikan. Kalau memang yang satu tidak bisa, tidak mempunyai duit, ya setidaknya punya waktu buat anak-anak, ya gantian aja, walaupun memang sudah berpisah ya harus tetap komunikasinya jalan. Karena kalau tidak begitu ya anak kan tidak tahu, anak kan maunya bukti nyata, bukan hanya sekedar ucapan ya. Mama sayang loh, mama sayang kamu ya, dikasih pengertian, tetapi harus juga ada pembuktian ya, ada bukti nyata. Contohnya, mama kerja dulu ya, nanti hari Sabtu nanti kita main sepuasnya, ya sudah, dia tahu, dia tunggukan hari Sabtu itu. Dan kalau seandainya memang betul hari Sabtu itu, kamu harus sesibuk apapun kamu, karena sudah janji harus ditepati. Kalau kamu tidak tepati, dia tidak akan percaya. Itu yang bikin dia nakal, dia bikin aneh-aneh ya, dan dia tidak akan percaya kepada orang tuanya lagi. Karena apa? Sibuk terus. Ingat ya, waktu nggak akan terulang. Berikan kesan yang terbaik ya pada saat masih kecil anak-anak ya. Itu kan ibaratkan memorinya kan masih bagus. Dia akan ingat terus bahwa orang tua saya ini, dia tidak akan bilang menilai kamu itu dari, oh mama saya ini cari uang. Ini dia belum sampai di situ ya, karena dia bukan materi. Dia mau kasih sayang yang nyata ya, pelukan, waktu, dan ya bermain bersama. Tidak usah bermain yang mahal ya, bermain di rumah aja intens ya. Saya lihat di sini kamu suka bentak dia ya, kasihan ya, dia sudah tidak ada waktu. Pas kamu pulang memang kamu capek ya. Dia ya namanya anak-anak kan, cari perhatian, tapi kamu anggap dia nakal, jadi kamu marah dia lagi. Jadi dia kadang-kadang berpikir bahwa saya ini kayak seakan-akan saya ini tidak mempunyai arti di mata orang tua saya. Kasihan ya. Ingat itu titipan, sesibuk-sibuknya kalian harus bisa mempunyai waktu ya. Waktu aja, uang itu nomor 2. Yang penting kamu berikan kasih sayang kamu ya, pengertian, dan pokoknya setiap janji harus ditepati. Kalau nggak bisa ditepati, jangan dijanji ke mereka gitu, karena mereka akan menuntut gitu ya. Itu yang saya ini sih, sudah ada triparty, dan ya begitu ya, semoga ke depan lebih baik ya. Kalau memang masih bisa komunikasi dan pasangan, komunikasikan demi anak ya. Itu sih yang saya lihat dari kartu ya, yang sudah menikah ya. Semoga resonate. Kita lihat lagi terakhir ya, seperti biasanya pesan dari universe kepada kamu ya, Taurus ya. Kita lihat apa yang ingin disampaikan universe kepada kamu ya. Apakah masih ada yang selama saya readingkan tadi, apakah masih ada tambahan yang ingin dia sampaikan, ataukah bagaimana untuk percintaan kamu? Kita lihat. Apa yang ingin universe sampaikan kepadamu, Taurus? Oke ya. Kita lihat apa yang ingin disampaikan. Oke ya, untuk Taurus ya, universe berpesan kepada kamu ya, cintailah diri kamu ya, maafkanlah diri kamu ya. Ada beberapa dari kalian yang memang belum memaafkan diri ya, belum mencintai diri kamu, belum memaafkan diri kamu ya. Makanya itu ada luka batin ya, terutama yang disakiti ya, entah tadi yang saya bilang diputusin pacarnya, ataupun yang sudah berumah tangga, yang ya artinya ditinggalkan ya demi tripartinya ya, untuk hubungan yang lebih nyaman ya.
walaupun sudah tahu bahwa dia sudah mempunyai anak, tetapi dia lebih rela melepaskan semuanya itu demi kenyamanan pribadi dia ya. Kamu harus lebih enjoy pada diri kamu ya, maafkan diri kamu, cintai diri kamu. Pertama itu harus maafkan diri kamu dulu ya, tidak usah menyalahkan si A, si B, si C, nggak usah ya. Apa yang terjadi pada diri kamu, universe berpesan tidak usah memikirkan apa kata orang, tidak usah memikirkan orang lain, entah mau suami kamu, entah mau anak kamu, entah siapapun, nggak usah ya. Urus dulu diri kamu ya, karena saya lihat di sini ada luka batin ya, terutama yang disakiti, dan entah kamu disakiti, entah kamu menyakiti ya. Kalau kamu menyakiti, kamu sadar bahwa kamu sudah menyakiti dia, dan itu trauma aja buat kamu, karena ya pokoknya intinya gitu ya. Kamu kan orangnya perasa, jadi kamu tuh sudah bisa sadar diri. Makanya itu saya bilang kamu harus bisa memaafkan diri kamu. Apa yang sudah terjadi, entah kamu yang bersalah, entah kamu yang dikorbankan ya, kamu harus memaafkan dulu diri kamu ya. Terus habis itu bahagiakan diri kamu, cintai diri kamu, dan akhirnya ke depan ya, seiring waktu kamu bisa memperbaiki pribadi kamu ya. Kalau kamu memang tahu salah ya, kamu pergi langsung ke orang yang kamu merasa bahwa saya sudah salah, mintalah maaf ya. Ingat, manusia itu kadang-kadang takut meminta maaf. Kenapa kamu takut meminta maaf? Padahal meminta maaf itu betul-betul energinya sangat besar ya. Dan sebaliknya, menerima maaf pun sangat besar, karena orang itu kadang-kadang tersakiti. Untuk menerima maaf itu betul-betul harus kesiapan mental ya. Dia sudah sakiti saya, baru saya mau memaafkan dia. Itu kadang-kadang ada yang tidak mau menerima maaf, kadang-kadang juga tidak ada yang mau mengucapkan maaf ya. Manusia-manusia yang egonya terlalu tinggi seperti gitu. Padahal kalau kamu posisi begitu, egonya masih tinggi, yang rugi itu diri kamu ya. Jangan pernah ada kepahitan ya, menutup diri kamu dengan energi-energi negatif ya. Harus melepaskan semua kelekatan yang ada dalam diri kamu supaya kamu bisa bahagia ya. Rezeki kamu juga bisa mengalir bagus ya. Kenapa rezeki kamu surut, tinggal pasrah-pasrah, tidak, artinya karena itu beban hati kamu banyak. Jadi untuk lebih plong, lebih produktif itu nggak bisa. Kenapa? Karena energi negatif itu semua banyak menutupi hati kamu, jadi nggak bisa konsentrasi ya, nggak bisa plong untuk beraction ya, untuk entah kamu mencari rezeki, entah kamu dalam percintaan, entah gitu ya. Artinya kamu banyak sekali masalah-masalah yang tidak bisa terselesaikan kalau kamu masih menempatkan ego kamu, intinya gitu ya. Apa yang kamu capai malah tidak bisa kamu raih, malah syukur-syukur kalau tidak maksimal ya. Ini malah kalau gagal ya, itu resiko dari kepahitan yang ada dalam diri kamu. Makanya universe berpesan, cintailah diri kamu dahulu sebelum kamu mencintai orang. Kamu mau menyayangi anak kamu, mau membahagiakan anak kamu, mau membahagiakan orang yang kamu sayangi, orang tua bahkan pasangan ya kan. Itu terutama fondasinya harus di diri kamu. Kamu beres dulu, baru kamu bisa keluar menyayangi yang lain atau memberikan yang gitu ya. Karena kenapa orang biasa berpikir bahwa saya sudah sangat menyayangi dia sampai saya korbankan diri saya, dalam artian kebahagiaan saya, waktu, materi, semua saya kasih ke dia. Kenapa dia memperlakukan saya secara tidak adil, padahal saya sudah sangat baik, sampai untuk diri saya saja saya nggak urus gitu kan. Saya selalu mengurus dia, saya selalu mendahulukan dia, saya selalu menomorsatukan dia. Tapi akhirnya ujung-ujungnya dia mencampakkan saya. Itu karena kamu tidak tegas pada diri kamu. Kenapa dia sampai merasa bahwa energi kamu itu tidak maksimal ya, kayak seakan-akan dia bilang, biasa aja kok, pengorbanan yang dia kasih ke saya tuh biasa aja. Karena apa? Kamu tidak bahagia. Jadi kamu merasa maksimal, tapi dia merasa biasa-biasa aja. Mengapa? Karena kamu tidak membahagiakan diri kamu. Seandainya kalau kamu bahagiakan diri kamu dan kamu memberikan apapun, walaupun sekecil apapun, pasti dia akan merasa energinya tuh besar ya. Dia akan merasa bahagia sekali. Karena apa? Ibaratkan dicas kan, kamu tuh casnya baterainya full ya, otomatis yang lainnya akan berjalan dengan baik, intinya gitu ya. Dia juga akan merasakan bahwa betul-betul dia menyayangi kamu. Karena apa? Itu energi. Tapi kalau kamu dengan ibaratkan kayak berat hati ya, karena kamu kan korban kan, kamu macamnya contoh 5.000, terus dia punya kebutuhan 5.000,
kamu punya kebutuhan juga sebenarnya ada 3.000, tapi karena uangnya cuma 5.000, mau tidak mau kamu kasih semua 5.000 dengan cara berat hati. Dia juga merasa biasa-biasa aja, padahal kamu sudah kasih semuanya loh, tapi dia rasanya biasa aja. Kenapa? Karena kamu berat hati. Ya, jadi intinya tuh pribadi kamu dulu yang diperbaiki. Bahagiakan, pertama maafkan diri kamu dulu. Artinya introspeksi diri biar kamu bisa lebih baik ke depannya ya, untuk bersikap, berucap ya, terutama berucap ya, karena kadang-kadang kita diskom begitu, kita maksud baik tapi karena caranya salah akhirnya pasangan kita tersinggung. Makanya kita harus berucap juga, kita kadang-kadang harus lisan kita juga harus diperbagus gitu ya, takutnya ada salah paham ya. Itu sih yang bisa disampaikan universe ya, selalu berserah kepada sang pencipta ya, minta tuntunan beliau apa ya, petunjuk supaya hidup kamu bisa jauh lebih baik ya. Itu sih yang bisa saya readingkan, semoga resonate ya Taurus ya. Ya begitu deh yang bisa saya readingkan. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.